Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan, aku mau masak, kita tebak-tebakan ya, makanan yang berbahan dasar dari tahu pong. Ada yang tahu nggak ya? Ini makanannya clue tambahan. Makanannya berasal dari Cirebon. Ada yang bisa ketebak? Banyak banget dijual di gerobak-gerobak pinggir jalan. Oke? Nggak ada yang bisa nebak ya? Aku jawab aja. Jadi, kali ini aku mau masak tahu gejrot. Nah, tahu gejrot ini bisa dibilang termasuk ke makanan ini ya. Makanan jajanan gitu loh. Dibilang camilan, tapi nggak juga. Makanan berat apalagi bukan. Jadi ya jajanan lah gitu ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku pakai tahu pong atau biasa disebut juga tahu coklat gitu ya. Nah, selanjutnya aku pakai 50 gram gula merah. Terus juga ada asam jawa. Nah, ini bahan-bahan sisanya itu racikan saat membuat tahu gejrotnya nanti. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada gula merah, terus juga ada cabai-cabean. Cabai-cabean. Terus juga untuk bumbunya di sini seperti biasa ada gula pasir, ada garam, penyedap rasa, terus juga ada kecap asin. Oke, langsung aja ke step pertama. Step pertama, kita mau goreng tahu pongnya dulu. Kita goreng tahu pongnya dulu. Kenapa harus digoreng? Padahal tahu pong itu udah bisa langsung dimakan ya, beberapa orang gitu. Udah matang lah. Untuk mengurangi bau tahu gitu loh. Kan biasanya di tahu tuh kayak ada bau-baunya dikit ya. Bau tahu gitu. Nah, ini kita goreng biar tahunya tuh nggak terlalu bau. Nggak usah di minyak yang panas banget ya. Kita masukin. Di sini aku pakai sekitar 20 biji ya, berarti 20 tahu lah. Atau tadi tuh sekitar 4 bungkus tahu. Kalau yang isinya 5. Nah, untuk tahunya itu macam-macam. Bisa tahu yang berbentuk segitiga seperti ini. Atau tahu yang kotak seperti ini. Tapi biasanya kayaknya tuh seringnya tahu kotak ya teman-teman, yang bentuknya kotak gini. Oke, sambil nunggu aku mau buat air asam jawa. Nah, asam jawanya di sini sekitar 1 sendok makan. Atau kalau teman-teman punya pasta asam jawa yang emang udah jadi, itu boleh. Lalu airnya kita masukin sekitar 50 ml air. Boleh air panas, boleh air biasa. Oke. Ini kita larutin. Oke, tahunya bisa kita balik. Yang seperti tadi udah aku bilang ya, nggak usah lama-lama. Tahunya digoreng begitu aja. Yap, langsung digoreng begitu aja ya. Tahu gejrot tuh makanan, jajanan masa kecil aku tuh teman-teman. Dulu tuh rasanya mewah gitu bisa jajan tahu gejrot. Karena kan tahu gejrot tuh termasuk yang mahal ya untuk jajanan anak-anak. Udah ya, cukup seperti ini, bisa kita angkat. Ini tahunya udah kita goreng semua ya, bisa ditiriskan. Lalu nextnya kita mau buat kuahnya. Nah, jadi kuahnya kita masukin dulu bahan-bahannya sebelum kita nyalakan apinya. Di sini pakai 150 ml air. Jadi kan kalau tahu gejrot tuh ada kuah itunya loh yang coklat kayak kuah cuka. Nah, lalu 50 gram gula merah. Nah, ini kalau gula merah sama airnya udah masuk, sebenarnya bisa dinyalain aja kompornya tapi api kecil.
biar cepet juga melelehnya. Oke, terus 3 sendok makan asam jawa, ekstrak atau pasta asam jawa yang tadi udah kita cairin. Tapi ada beberapa resep itu yang air asam jawanya itu diganti sama cuka, teman-teman. Jadi bebas ya, mau pilih yang mana. Udah 3 sendok makan. Lalu 1 sendok makan kecap manis. Lalu 1 sendok teh gula pasir. Nah, jadi kita pakai double gula ya di sini. Gula pasir dan juga gula merah. Kalau ditanya kenapa, jujur aku nggak tahu ya. Tapi mungkin kalau gula merah tuh lebih ke dari segi warna, terus aromanya gitu ya. Nah, kalau gula pasir tuh rasa. Lalu setengah sendok teh penyedap rasa. Dan juga setengah sendok teh garam. Nah, kita aduknya di sini pakai yang kayu ya teman-teman, biar tidak merusak teflon. Kita aduk kuahnya. Kalau udah, airnya ini kita saring ya, pakai saringan yang halus. Kenapa? Karena ini bisa dibilang banyak ininya ya, remeh, serpihan gitu loh. Jadi biar gak kotor, gak ngerusak ke tahu gejrotnya nanti. Udah ya, udah disaring seperti ini. Kuah tahu gejrotnya udah jadi. Nah, sekarang kita ke step yang biasanya kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman beli tahu gejrot, biasanya penjualnya atau emang-emangnya tuh ini ya, buat racikannya tuh di atas cobek yang kecil, yang kayu, biar langsung disaji. Nah, untuk racikannya di sini pakai untuk aku mau buat 10 tahu langsung ya, porsi 10 tahu itu pakai 3 siung bawang merah. Nah, untuk memudahkan proses pengulekan, bawang merahnya tuh kita iris tipis-tipis dulu, agak tipis maksudnya. Part ini tuh paling seneng gak sih kalau teman-teman lihat tuh pas lagi beli tahu gejrot, diliatin aja cara ngulek buatnya. Lalu 1 siung bawang putih. Nah, untuk cabenya itu sesuai atau tergantung dengan tingkat kepedasan yang teman-teman mau. Jadi mau pedes banget atau enggak. Aku di sini mau pakai, karena aku suka banget pedes ya teman-teman, maybe 4 cabai merah, cabai rawit merah. Terus cabai rawit hijaunya itu aku mau pakai berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja deh ya, ganjil. Tapi kalau teman-teman gak terlalu suka pedas, berarti cabenya bisa dikurangin aja. Nah, lalu untuk bumbu taburnya di sini cukup menggunakan garam. Sini aku mau pakai garam setengah sendok teh. Bisa dikira-kira aja lah ya teman-teman, pasnya segimana. Nah, gula merahnya ini, kenapa pakai gula merah? Karena resep dari sononya. Tapi bisa juga sih kalau nggak ada diganti gula putih. Nah, kalau udah, waktunya kita ngulek. Oh ya teman-teman, sampai sekarang masih suka jajan tahu gejrot gak sih? Biasanya tahu gejrot tuh dijual di
CFD gitu ya, Car Free Day, atau di pasar malam, atau di ya pedagang-pedagang kaki lima gitu yang isinya jajanan-jajanan. Cuman jujur di Jogja aku jarang banget ketemu. Apa karena mainku yang kurang jauh kali ya? Tapi bener deh, nggak sebanyak di kayak Bandung, Bekasi gitu, atau di Purwakarta di rumahku. Oke, nah biasanya kan kalau di apa, di mang-mang gitu ya, atau kita beli tahu gejrot tuh biasanya kasar, cabenya tuh masih kasar, jadi nggak diulek halus. Kita potong-potong, oh biar lebih simple kita pakai gunting aja teman-teman. Potong tahunya. Biasanya kan beli berapa neng gitu, 5 ribuan tuh cuman 4 atau 3 tahu. Kalau buat sendiri kan puas ya teman-teman, mau berapa banyak juga tahunya. Nah ini tahunya kita potong-potong. Kayak ini gak sih teman-teman, ini diiris-iris tuh kayaknya loh ya, kayaknya nih. Kalau salah teman-teman benerin ya di kolom komentar. Kayaknya biar si kuahnya tuh ngeresep nyampe dalam-dalamnya juga deh. Jadi namanya tahu gejrot kan ya, nggak dicocol tahunya kan. Udah makan sekuah-kuahnya. Oke, kalau udah, jadi kuahnya disiram ke atas bumbunya. Nah, bisa kita aduk. Wah, ini pedas banget ya teman-teman. Ini trigger warning nih, hati-hati. Kalau teman-teman gak suka pedas, cabenya tolong kurangin aja ya. Atau mau pakai hijau aja juga boleh. Atau mau pakai yang merah aja juga boleh. Kalau ini aku pakai semuanya. Jenis merah buat ngepedesin, hijau buat apa ya? Buat rasa. Oke, kalau udah disatuin bumbu yang udah kita ulek sama kuahnya, kita siram di atas tahunya. Tuh, jadi kuah. Nah, sudah. Oke teman-teman, tahu gejrotnya udah siap. Simple kan ya teman-teman, gampang banget. Dan juga bahan-bahannya itu sangat mudah didapat, murah, dan juga yang gak ribet lah gitu. Teman-teman bisa buat lebih banyak lagi sesuai selera biar lebih puas. Atau mau dimakan bareng-bareng sama keluarga, kalau udah bingung mau makan apa, mau nyemil apa, bisa buat tahu gejrot ini. Oh iya, untuk resep lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Kalau misalkan teman-teman ada request, aku mau masak apa untuk video ataupun konten selanjutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi, biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Kalau ke Cirebon juga jangan lupa ya, makan tahu gejrot, biar bisa bandingin bener gak sih rasanya sama. Bye-bye teman-teman!